Saudara-saudara, sebuah tempat yang sebetulnya sangat luar biasa di mana kita mendapatkan kekuatan bersama dengan Tuhan adalah sebuah ruang doa. Ini adalah ruang doa GKI Anugerah, sebuah tulisan peperangan yang dimulai dari sebuah sikap hati dan tubuh yang berlutut di lantai, menandakan bahwa kita bukan siapa-siapa dan Tuhanlah yang luar biasa. Mungkin sebagian jemaat ada yang belum pernah sama sekali masuk dalam ruangan ini. Mari setelah kita COVID selesai, kita bisa berdoa bersama-sama di tempat ini. Kebetulan saya Pendeta Wendy Pratama adalah bagian seksi doa di gereja, mengundang bersama-sama untuk bisa berdoa. Ini adalah buku pujian, lagu-lagunya memang lagu-lagu lama, namun kita bisa, sebagian jemaat mungkin yang senior menyukai lagu-lagu pilihan ini, dan memang lagu-lagu ini dipilih dari saya kecil. Sebuah lagu judulnya Lemah Lembut Tuhan Memanggil, dan tersedia juga Alkitab dalam bahasa Mandarin. Kalau Anda ingin bersama-sama untuk belajar, jadi baik yang berbahasa Mandarin, bahasa Indonesia, ruang doa ini adalah ruang yang diperuntukkan buat semua. Ini adalah lantai yang sudah mengalami renovasi karena ada rayap. Namun ruang ini boleh dikatakan menjadi begitu kosong karena jarang digunakan. Namun seingat saya, sewaktu gereja ini didirikan, ini menjadi tempat menara doa GKI Anugerah. Kehidupan kita adalah kehidupan seperti para murid-murid ini. Kalau gambar ini kita lihat, saudara, sebagian saja, maka yang terjadi adalah wajah-wajah kegelisahan yang ada di murid-muridnya. Melihat ombak yang begitu besar yang bisa menenggelamkan, ya itulah kehidupan kita. Sebuah tulisan dari lukisan ini, "Where is your faith?" Di mana imanmu? Dari ombak dan gelombang ini, kita paham dan tahu bahwa ada Yesus yang beserta dengan kita yang akan menolong. Mari jemaat, jadikan ruang ini menjadi ruang kita bersama. Ini adalah bantal-bantal doa yang disiapkan untuk kita berdoa. Inilah ruang berdoa kita yang bisa menjadi dua susun. Saya mengundang saudara-saudara untuk boleh menghubungi saya atau berinisiatif untuk bersama-sama berdoa di tempat ini. Sekalipun jarang digunakan, namun pegawai gereja membersihkan secara rutin. Ada salib Kristus yang hadir di ruang doa ini dan juga hadir di hidup kita. Di setiap saat, di setiap keadaan Tuhan menolong kita. Kalau kita melihat jendela-jendela ini, saudara-saudara, adalah cahaya yang masuk ke dalam ruang ini. Ini adalah tentu cahaya matahari. Namun perlu kita sadari bahwa cahaya kemuliaan dan kasih Kristus yang menjadi penolong kita, memimpin kehidupan kita di dalam kegelapan. Saya mengundang saudara-saudara untuk bisa sering-sering berada di tempat ini dalam kelompok kecil ataupun dalam jumlah sesuai dengan protokol yang diizinkan oleh pemerintah. Kalau Yesus adalah Allah yang sesungguhnya tidak perlu berdoa karena Dia adalah Allah. Namun Yesus memberikan sebuah contoh di Taman Getsemani. Dia berdoa menyatukan dirinya kepada Allah Bapa. Apalagi kita sebagai manusia. Bagaimana kita tidak mau mengandalkan Tuhan? Mari kita menyukai sebuah kehidupan doa bukan sebagai sebuah ritual, tapi sebagai nafas hidup kita bersama, bahwa kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan yang menolong kita di dalam setiap pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa
buat saudara-saudara sekalian. Saya visualisasikan bahwa di tempat ini, setelah COVID ini, begitu banyak jemaat yang suka berdoa. Ada jiwa-jiwa yang berdoa, yang berlutut, yang bersimpuh di depan kaki Yesus. Bapa di dalam sorga, jadikan kami sebagai pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang menyukai doa bukan sebagai sebuah ritual, namun sebagai sebuah nafas hidup kami, sebagai bagian daripada yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat yang sedang bergumul dalam setiap masalah yang ada. Tuhan jamah, Tuhan nyatakanlah kehadiran-Mu di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.